Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu dan kita masih membahas mengenai polemik RUU Sisdiknas di Indonesia tahun 2023. Tadi Prof juga sudah sampaikan beberapa pesan terkait harus dikaji ulang begitu. Dan Prof bisa sampaikan kembali sebetulnya fungsi dan tujuan dari Sisdiknas ini seperti apa sih Prof seharusnya? Ya saya kurang tahu ya karena memang bukan ahli pendidikan, tapi merujuk kepada komentar-komentar ahli pendidikan bahwa Indonesia itu harus spesifik, tidak boleh seperti negara-negara barat atau negara-negara tertentu maju dalam pengetahuan tapi tidak punya kepribadian agama. Jadi untuk susu Indonesia ini ingin kita orang cerdas, orang hebat, pintar, tapi juga punya kepribadian yang agamis, yang Pancasilais. Itu mungkin yang dicita-citakan oleh para ahli pendidikan itu. Oleh karena itu ketika muncul ini, undang-undang Sisdiknas ini menjadi mengkhawatirkan. Saya minggu-minggu yang lalu kedatangan tamu dari Perhimpunan Guru Madrasah Indonesia, PGMI. Ya. Mereka juga meminta Muhammadiyah lebih tegas lagi untuk menolak RUU Sisdiknas. Karena bagi mereka, penglihatan mereka bahwa undang RUU ini adalah mengenyapingkan betul pendidikan agama. Bahkan dalam batang tubuhnya tidak diketemukan kata-kata madrasah, kata-kata yang merujuk kepada lembaga pendidikan agama. Dikhawatirkan oleh mereka, oleh para dari PGMI itu, bahwa ini akan menjadikan belenggu terhadap eksistensi dari sekolah-sekolah keagamaan itu, ya, karena tidak diakui dalam undang-undang. Nah, itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, mereka menuntut bahwa madrasah itu justru harus diangkat menjadi sekolah yang disetarakan dengan sekolah-sekolah umum yang selama ini kata mereka dianaktirikan karena dianggap bahwa madrasah itu dikelola oleh Kementerian Agama, sedang pendidikan umum dikelola oleh Kementerian Pendidikan. PGMI itu juga menginginkan justru bukan dihilangkan tetapi disetarakan, diperkuat katanya madrasah-madrasah itu, sehingga perlakuan pemerintah terhadap madrasah dengan sekolah itu sama karena dua-duanya sama-sama sekolah, sama-sama mendidik anak bangsa ini, sama-sama berpedoman dari Undang-Undang Dasar 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu nanya. Baik Prof, jadi memang sebetulnya harus disetarakan terkait pendidikan ini karena juga ya tadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar bagaimana kita bisa mendidik anak-anak di Indonesia, generasi muda Indonesia sehingga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Nah Prof, bisa dikaitkan juga dari Muhammadiyah, bagaimana Prof dari Muhammadiyah sendiri tentang sistem pendidikan yang memang harus diselaraskan dengan sistem pendidikan di Indonesia Prof? Ya, Muhammadiyah sejak dulu kan sudah mendirikan sekolah-sekolah yang merujuk ke undang-undang sistem pendidikan ya, yang berlaku ya, itu undang-undang tahun 2003, undang-undang yang guru dan dosen dan undang-undang yang lain. Yang oleh undang-undang sistemnya yang baru itu dihapus atau disatukan menjadi undang-undang Sisdiknas yang baru. Dalam undang-undang yang lama kan agama dan Pancasila itu menjadi satu dasar dari pembentukan kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian anak didik kita. Sehingga dua-duanya diajarkan di sekolah-sekolah maupun di madrasah-madrasah. Yang menarik di Muhammadiyah itu kan ada pelajaran AIK atau Ismuba, ya di samping pelajaran-pelajaran umum. Ini menurut saya sangat bagus karena kebutuhan anak-anak
murid maupun mahasiswa itu adalah kebutuhan di samping hard skill, pengetahuan akademik, juga kemampuan yang disebut soft skill, kepribadian. Karena dua ini diperlukan untuk kesuksesan anak itu. Jadi anak-anak itu bisa sukses tidak hanya pada kemampuan akademik saja. Karena banyak orang pintar hebat tapi tidak sukses dalam kehidupannya. Jadi yang satu lagi yang harus menyertai, dan itu sudah diakui oleh semua orang, baik di barat maupun di timur maupun di tengah, ya, bahwa soft skill itu juga diperlukan untuk karir, untuk masa depan manusia itu. Bagaimana dia bisa sukses itu karena mempunyai soft skill itu. Nah, soft skill itu menurut Muhammadiyah itu adanya di Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Jadi anak-anak dididik kepribadian yang bagus, umpamanya santun, mampu berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan baik, menghormati orang, itu seperti itu. Yang diharapkan keluaran dari lembaga pendidikan Muhammadiyah itu ialah terjadinya sinergitas antara soft skill dan hard skill, sehingga menjadikan anak itu anak yang sangat bagus, sangat baik. Masya Allah, sehingga juga tadi selaras ya Prof ya antara pendidikan secara umum dan juga pendidikan agama tadi melalui AIK di perguruan tinggi maupun di sekolah Muhammadiyah. Nah Prof, barangkali juga bisa memberikan dari Muhammadiyah sendiri bagaimana Prof rekomendasi terkait sistem pendidikan nasional ini? Apakah juga ada sosialisasi atau dialog bersama begitu Prof dengan Kementerian Pendidikan? Ya, dilanjutkan nanti semester 3. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Terus bersama kami dalam catatan akhir pekan TV-mu.